Isu yang tengah hangat akhir-akhir ini mengenai lingkungan merupakan isu yang menarik untuk dibahas. Dalam membantu mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan, kita dapat melakukan hal kecil melalui ekosistem daratan dengan melakukan perawatan dan pelestarian lingkungan memiliki hal dasar yang harus kita pegang, tidak hanya sembarangan saja. Hal dasar tersebut yaitu Pancasila. Pelaksanaannya dengan menerapkan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam memanfaatkan semua potensi yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa, manusia harus menyadari bahwa setiap benda dan makhluk yang ada merupakan amanat Tuhan yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya dan harus dirawat agar tidak rusak, dan harus memperhatikan kepentingan orang lain dan makhluk-makhluk Tuhan yang lain. Selain sila pertama, implementasi sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dapat dijadikan dasar dalam pengelolaan lingkungan dengan menjaga kelestarian tumbuh-tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar dan mengadakan gerakan penghijauan dengan penanaman pohon dan tumbuhan yang bermanfaat. Lalu, kita harus memperhatikan masalah pengelolaan lingkungan hidup supaya masyarakat dapat memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Setiap orang wajib memelihara kelestarian lingkungan dan mencegah serta menanggulangi pencemaran lingkungan atau perusakan lingkungan hidup. Dalam aspek pengelolaan lingkungan hidup, perlu dikaitkan dan dijiwai dalam pengamalan aplikasi nilai-nilai Pancasila. Sebab Pancasila adalah norma-norma yang tidak dapat dipisahkan dalam berbagai kegiatan pengelolaan lingkungan hidup. Buang sampah pada tempatnya, wujud Pancasila yang mulai dilupakan. Padahal pada sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki salah satu butir yang berbunyi tak melakukan perbuatan yang bisa merugikan kepentingan umum, menghormati hak-hak orang lain, serta senantiasa menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Salah satu penerapannya yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan, karena dengan ini kita turut untuk tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Hal ini juga menjadi bentuk keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika setiap orang mampu membuang sampah pada tempatnya, maka akan mencegah terjadinya bencana alam, turut menjaga keadaan agar tetap indah dan kebersihan sebagian dari iman. Membuang sampah pada tempatnya tidak hanya memberikan dampak langsung pada kita, tetapi juga pada lingkungan sekitar. Demikian juga ketika berada di jalanan, jika sedikitnya ada 10 orang yang taat membuang sampah, tentu keadaan jalan akan lebih sedap dipandang mata. Di sini saya akan menjelaskan tentang kuliah dengan baik menurut implementasi Pancasila. Nah, kita harus bisa mengimplementasikan Pancasila dalam keseharian mencari ilmu di kuliah. Banyak poin-poin dalam Pancasila yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kuliah. Di dalam Pancasila sendiri ada 5 sila yang tentunya sila berkaitan satu sama lain. Dan kita harus benar-benar melaksanakannya sebagai warga negara Indonesia yang baik, serta sebagai mahasiswa yang baik juga. Nah, sebelum itu tentunya kita harus mentaati peraturan, terutama dalam hal berpakaian. Walaupun kita tidak pergi ke kampus atau perkuliahan dengan online, tentunya harus tetap berpakaian dengan rapi. Seperti pakaian yang saya gunakan. Kita tidak boleh menggunakan pakaian kaos, jeans, tidak boleh menggunakan pakaian terbuka atau sendal jepit. Apalagi kalau kita pergi ke kampus. Nah, hal ini mencerminkan implementasi Pancasila yaitu disiplin dalam hal berpakaian. Cara melakukan perkuliahan dengan baik, yang pertama adalah mengerjakan tugas dengan tepat waktu, yang merupakan salah satu bentuk implementasi Pancasila, karena melibatkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu khususnya pada sila ketiga. Karena yang pertama,
ada sikap tanggung jawab. Mengerjakan tugas tepat waktu mencerminkan sikap tanggung jawab terhadap pekerjaan yang diberikan. Lalu yang kedua, disiplin. Mengerjakan tugas tepat waktu menunjukkan adanya disiplin dalam mengelola waktu dan menyelesaikan tugas dengan baik. Lalu yang ketiga, kerjasama. Mengerjakan tugas tepat waktu juga dapat melibatkan kerjasama dengan rekan-rekan sekelas atau kelompok. Lalu yang keempat, keadilan. Mengerjakan tugas tepat waktu dapat menciptakan keadilan dalam konteks pendidikan. Ketika setiap mahasiswa menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu, maka dosen dapat memberikan penilaian yang adil dan seimbang. Maka demikian, mahasiswa mengerjakan tugas tepat waktu tidak hanya mengembangkan keterampilan organisasi dan manajemen waktu, tetapi dapat membentuk sikap tanggung jawab, disiplin, kerjasama, dan keadilan yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila ketiga. Yang kedua adalah berdiskusi di dalam kelas. Merupakan salah satu bentuk implementasi Pancasila yang dapat memperkuat nilai-nilai dalam Pancasila, khususnya pada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena di dalamnya mengandung sikap keadilan. Diskusi di kelas memberikan kesempatan kepada setiap peserta didik untuk menyampaikan pendapat, berbagai ide, dan berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Lalu yang kedua, musyawarah. Diskusi di kelas mendorong siswa untuk berdiskusi secara terbuka, saling mendengarkan, dan mencapai kesepakatan bersama. Lalu yang ketiga, menghargai perbedaan. Diskusi di kelas dapat menciptakan ruang untuk menghargai perbedaan pendapat dan beragam ide. Lalu, yang terakhir adalah kerjasama. Diskusi di kelas mendorong siswa untuk kerjasama dalam mencapai pemahaman yang lebih baik. Maka dari itu, siswa akan sejalan dengan nilai-nilai kerjasama dan gotong royong yang terkandung dalam Pancasila. Nah, yang ketiga, yaitu menyimak materi pembelajaran, yang juga merupakan salah satu bentuk implementasi Pancasila dan dapat dikaitkan dengan nilai-nilai dalam Pancasila, khususnya sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Karena yang pertama, musyawarah. Menyimak materi pembelajaran dengan aktif melibatkan diri dalam diskusi, bertukar pikiran, dan berbagai pendapat dengan sesama teman atau dosen merupakan bentuk perlakuan sila keempat. Lalu yang kedua, kebijaksanaan. Dalam menyimak materi pembelajaran, kebijaksanaan dalam menganalisis informasi yang disampaikan sangat penting. Lalu partisipasi. Dengan menyimak materi pembelajaran secara aktif, mahasiswa berpartisipasi dalam proses pendidikan. Lalu menghargai perbedaan. Pancasila mengajarkan untuk menghargai perbedaan pendapat dan keberagaman dalam bermasyarakat. Sebagai generasi muda, sudah sewajibnya kita menjadikan Pancasila sebagai paradigma pembangunan berkelanjutan, atau bisa disebut juga tujuan dalam pembangunan berkelanjutan. Dan juga kita harus mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita. Pancasila sebagai paradigma pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan yang saya pilih pada kali ini yaitu kehidupan sehat dan sejahtera. Cara yang dapat kita lakukan untuk dapat mendukung pembangunan berkelanjutan tentang kehidupan yang sehat dan sejahtera yaitu dengan melakukan pola hidup yang sehat. Berikut adalah contoh beberapa pola hidup sehat yang dapat kita lakukan. Yang pertama, yaitu dengan melakukan aktivitas fisik, seperti dengan berolahraga. Yang kedua, yaitu mengonsumsi air putih 2 liter atau 8 gelas dalam sehari. Dan yang ketiga, yaitu memperbanyak mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi seperti buah dan sayur. Nah, itu dia beberapa contoh pola hidup sehat yang dapat kita lakukan. Apabila kita melakukan pola hidup sehat, itu artinya sama saja dengan kita bergotong royong membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sehat, kuat, dan sejahtera, yang dimana gotong royong termasuk dalam nilai yang terkandung di dalam Pancasila.
gotong royong merupakan suatu perjuangan bantu-membantu untuk kepentingan bersama. Dengan pola hidup yang sehat, suatu bangsa akan tercipta sumber daya manusia yang sehat dan sejahtera, yang dimana suatu masyarakat atau penduduk di suatu negara akan berpengaruh atau berdampak terhadap suatu negara itu sendiri. Oleh karena itu, sebagai masyarakat Indonesia dan saya sebagai generasi muda, marilah kita menerapkan pola hidup sehat agar tercipta suatu bangsa yang sehat, kuat, dan sejahtera.